Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Peran kita gitu ya kementerian PAN-RB pada konteks penyelesaian tenaga honorer guru, dan tentunya kami juga bekerja bersama ya Mbak Iti ya dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga ingin memastikan bahwa proses pengadaan di tahun 2022 dan tentunya juga ini menjadi bagian penting dari proses kita memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para guru honorer bahwa pada hari ini audiensi telah dilakukan by Zoom meeting yang mengikuti diantaranya adalah Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube pribadi Hetty Kustrianingsih. Bahwasanya di situ disiarkan terkait audiensi antara Kemenpan RB bersama dengan Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia. Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir dan pastikan tidak ada yang terlewatkan. Mudah-mudahan Pak Cahyo Kumolo juga hadir ya. Kita sih berharap gitu. Bisa ngomong langsung sama Pak Menteri. Amin, semoga Pak Menteri. Ya, yang mewakili pun nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu Hetty, yang penting. Yang penting aspirasi. Ya, yang penting aspirasi kita dan penjelasannya sampai ke kita, nggak mendengarkan berita simpang siur yang beredar sekarang ini. Kan beredarnya beritanya simpang siur semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejelasan langsung dari sumbernya langsung. Bu Hetty, yang tanda tangan. Bu Hetty. Tanda tangan tekan itu aja, tekan kursor, ditekan kayak gitu loh, di gimana ya? Klik apa sih namanya? Ditulis pakai tangan gitu Bu. Gitu aja, kayak bikin gambar di poin itu, poin apa sih? Kayak bikin gambar di poin gitu tuh, dibikin garis aja. Berarti Ya. yang saya bingung cara menghapusnya tadi, akhirnya tanda tangan. Nggak apa-apa. Namanya tanda tangan by komputer. Kemenpan juga maklum, yang penting isi datanya. Nicknya yang benar. Orang saya tadi mau ngehapus nggak bisa, ya udah. Nggak tahu itu terhapus apa enggak. Jadinya itu apa namanya? Seadanya. Assalamualaikum, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, teman-teman. Ya, isi daftar hadir ini di sini, di apa sih namanya, di Zoom ya, isi daftar hadir Bu. Saya isi daftar hadir, ini udah ada 61 peserta yang hadir. Kuotanya hanya 100 aja sih, kemarin tuh udah 100, mungkin teman-teman juga karena kita nggak mau disambi ya. Nah, ini Kemenpan RB nih. Nah, dan jajarannya ini ada Pak Averus, ada Pak Elvan, ini ada Mas Rangga kalau nggak salah nih. Alhamdulillah tuh ada Pak Verus, ada Pak Elvan, Mas Rangga. Alhamdulillah, walaupun di satu meja kita udah, teman-teman udah alhamdulillah nih. Pak Verus juga udah ada di meja untuk diskusi sama kita nih. Pak Abah kayaknya belum ada ya Pak ya? Wah,
Halo Pak. Ya, assalamualaikum teman-teman nih. Kemenpan RB luar biasa. Udah ada satu meja. Wih, keren ya Bu Heti ya. Keren, 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 Mantap. keren, keren. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Bu Eti untuk jenis pegawai itu dipilih internal ya? Eksternal, internal kan pegawai Kemenpan, Bu. Eksternal? Iya. Ya, makasih. Jadi teman-teman udah nggak usah capek-capek lagi untuk demo karena pihak Kemenpan udah siap audiensi. Oke, Tinggal Kemendikbud Siap, nih Bu teman-teman. Eti, Kita nanti siap. kita lobby Kemendikbud untuk bisa audiensi juga by virtual ya. Iya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbak, maaf. Iya teh. Untuk absen ini saya listnya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Elvan, jelas. Jelas Ya, Pak. sekarang kita akan mulai. Mohon Bapak Ibu yang kami hormati untuk di-mute-kan ya. Baik, Kita baik. Harus dipijit. tahan diri untuk Lama tidak, juga. Kita berhenti. Baik Pak, bisa. Mbak, fokus pada belum. Lagi ada yang ngomong. dialog ya, dialog ini forum dialog kita. Jadi kawan-kawan bisa mendengarkan dengan baik apa nanti yang akan disampaikan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disampaikan, dan tentu tidak semua akan kita jawab karena memang tidak terkait dengan tupoksi Kementerian Pan-RB. Nah, sebelum dimulai, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi mohon hanya suaranya datang dari kami dulu, nanti ada kesempatan ini kita berikan kepada Bapak Ibu di Outlook. Jadi mohon di-mute. Nah, di tengah-tengah kita semua di sini, khususnya di ruangan kami di lantai 5 kantor Kementerian Pan-RB, itu sudah hadir Pak Aferu selaku Kepala Biro Dakim ya, yang memang juga Bapak Ibu mungkin sudah kenal. Pernah hadir langsung di sini bertemu dengan beliau, dialog, diskusi. Kemudian di sebelah beliau ada Ibu Hesti dari Kementerian Sumber Daya Manusia Aparatur, yang juga tidak asing bagi Bapak ya, karena memang selama ini sudah banyak membantu, memfasilitasi, mengakomodasi kepentingan masukan ya dan lain-lain yang disampaikan baik langsung Terus kalau itu udah Bu Hesti dan kawan-kawan. Ada juga Pak Anton, saya sendiri dan beberapa kawan-kawan lain yang tidak akan saya sebutkan satu-satu di forum ini. Kita akan batasi pertemuan ini ya, karena maaf ya, tidak berdasarkan batasannya tidak materi tapi batasan waktu, mengingat memang ada kepentingan lain Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak bisa berpanjang-panjang lebar. Kita efisienkan pertemuan ini yang jelas, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan, kebutuhan dan lain-lain ya dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke Bu Hesti, saya persilakan ke Pak Ferus untuk memberikan pengantar awal ya. Nanti kita lanjutkan ke langsung ke Bu Hesti merespon keinginan, pertanyaan dan lain-lain dari Bapak. Mohon fokus, sekali lagi saya ingatkan untuk mute, konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh kami dari pihak. Silakan Pak Ferus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya hormati teman-teman di Bu Heti dan teman-teman ya dari forum guru yang panjang Pak ya. Tapi saya kira ini adalah forum yang baik,
terima kasih kemarin sudah menyampaikan Alhamdulillah, rekomendasinya dan kami menyampaikan beberapa list pertanyaan yang tentunya ini juga terkait dengan peran kita gitu ya, Kementerian Pan-RB pada konteks penyelesaian tenaga honorer khususnya guru, dan tentunya kami juga bekerja bersama ya Mbak Isti ya dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga ingin memastikan bahwa proses pengadaan di tahun 2022 dan tentunya juga ini menjadi bagian penting dari proses kita memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Dan tentunya pemerintah daerah juga demikian, saya berharap juga kolaborasinya. Jadi bukan hanya Kementerian PAN, mohon juga disampaikan berbagai hal juga ke Pemda tentunya dalam kaitan dengan bagaimana kemudian memastikan berbagai usulan juga dilakukan terkonsolidasi dengan Kementerian Dikbud dan Ristek dan Kementerian Pan-RB. Kami sudah menerima dan saya berharap ini didiskusikan secara konstruktif sesuai dengan kewenangan kami di Kementerian Pan-RB tentunya. Hal-hal yang kemudian nanti tidak bisa kami respon secara lebih detail karena bukan di Kementerian Pan, nanti kami komunikasikan tentunya juga Bapak Ibu juga boleh tidak kawan-kawan dan teman-teman tentunya juga mengkomunikasikan dengan KL terkait dan Pemda tentunya. Saya kira itu pengantar, nanti kita fokus saja seperti disampaikan Pak Evan, fokus kepada hal-hal yang utama yang kemarin disampaikan ke kami sebagian besar pertanyaannya, dan kami akan respon itu sesuai dengan tugas dan peran kami. Saya kira itu pengantar Bu Reti, dan monggo Pak Evan dilanjut ini untuk terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak Terus ya, Bapak Ibu sekalian langsung saja. Karena waktu ini sekali lagi mohon izin ya kawan-kawan juga, ini sama-sama saya tahu tadi. Terima kasih Bu Eti, ini via Zoom ya, saya pikir hebat ya kawan-kawan, luar biasa Bapak Ibu guru. Sambil ngajar tadi saya lihat juga masih berkesempatan mengikuti Zoom, tidak meninggalkan anak didiknya, ini luar biasa ya pengabdian Bapak Ibu sekalian. Saya salut ya untuk itu, dan kami persilahkan Ibu Hesti dan mungkin tim untuk bisa merespon pertemuan ini. Silakan Ibu. Baik, Bu Hesti, mulai, apakah suara saya sudah cukup terdengar? Terdengar jelas Ibu. Bu. Jelas ya Bapak Ibu saya ya. Jelas Bu, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di pertemuan pada pagi hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Elvan, kemudian juga tadi Bapak Aferus sudah menyampaikan. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian, intinya adalah memang kalau usulan formasi ini kan dasarnya adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah apa Bapak Ibu sekalian, ya tentunya kebutuhan akan jabatan. Nah, jabatan apa saja? Nah, jabatan-jabatan yang diusulkan ya tentunya jabatan-jabatan yang memang sudah ada di peta jabatan organisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini PPK. Nah, jabatan-jabatan tersebut tentunya kan ada beban kerjanya. Nah, apabila jabatan-jabatan tersebut secara beban kerja itu ternyata masih terjadi kekosongan, nah kekosongan itulah yang bisa diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi yang kami lihat di sini sebetulnya adalah volume beban kerjanya. Jadi kami tidak melihat baiting. Nah, jadi bukan berarti bahwa apabila ternyata yang sudah mengabdi di unit tersebut mungkin ada 10 orang.
Tetapi secara perhitungan beban kerja yang dilakukan instansi, kebutuhannya tidak sampai 10, yaitu yang diusulkan kepada kami. Tetapi apabila memang secara beban kerja diusulkan 10, ya monggo saja diusulkan kami, sepanjang ada kesesuaian antara nama jabatan, kemudian kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan. Nah, itulah yang kami lihat, kami lakukan verifikasi, begitu juga dengan jumlah usulan. Tentunya jumlah usulan ini kami akan melihat kalau memang secara beban kerja, misalkan dampaknya kurangnya 10, totalnya 10, ternyata secara existing baru ada 5. Tentunya yang 5 inilah yang diusulkan ke kami. Monggo saja mau diusulkan 5, 4, 3, 2, 1 atau tidak sama sekali diusulkan, ini menjadi kewenangan instansi apakah mau diusulkan atau tidak. Tetapi kalau kekosongannya misalkan 5 ternyata yang diusulkan adalah 6 atau 7 karena sudah ada orangnya yang bekerja di situ, itu yang tidak diperkenankan. Artinya sepanjang usulan tersebut tidak melebihi kekurangan, tentunya usulan tersebut bisa kami terima. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga terkait dengan kebijakan perencanaan ASN, apakah itu PNS maupun P3K, ini tentunya walaupun kebijakan tersebut ditetapkan melalui peraturan Menteri PAN-RB, tetapi dalam proses membuat kebijakan itu kami tidak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kami ada namanya tim Panselnas yang merumuskan kebijakan tersebut, dan karena memang kewenangan yang ada di terkait sipil negara ini, hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan ini ada di Kementerian PAN-RB, ya tentunya penetapan kebijakannya itu harus dilakukan oleh Menteri PAN-RB. Nah, dalam hal ini tentunya kami juga dalam membuat kebijakan ini berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya yang tergabung dalam Panselnas. Apakah itu BKN terkait pertimbangan teknisnya usulan kebijakan secara nasional. Kemudian juga kalau ini kebijakan terkait dengan masalah pendidikan, dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau kebijakannya itu nanti terkait dengan masalah-masalah kesehatan, ya tentunya kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan yang utamanya di sini adalah dengan Kementerian Keuangan, karena walaupun kita mencoba mengakomodir, namun ini kan semuanya terkait dengan ketersediaan anggaran satu. Kemudian dalam mengusulkan usulan kebutuhan, tentunya kami harus mempunyai instansi harus berkomitmen bahwa apa yang diusulkan ini nanti ada ketersediaan gaji, sehingga pada saat instansi di sini pemerintah daerah ya Bapak Ibu sekalian ya, karena apabila dalam hal ini Pemda mengusulkan usulan kebutuhan tetapi tidak disertai kesanggupan membayar gaji pegawai oleh instansi pengusul, kita belum bisa menetapkan formasinya, karena kami tidak ingin apabila nanti misalkan Pemda mengusulkan 100, tetapi ternyata ketersediaan gaji anggaran ini hanya cukup untuk membayar misalkan 50 orang pegawai baru. Nah, kasihan nanti kalau yang lulus lebih dari 50, tentunya mereka apabila sudah ditetapkan nomor induknya, kemudian sudah bekerja, nanti secara belanja pegawai tidak bisa dibayarkan gajinya. Untuk itulah kami berharap kami mewajibkan ada surat pernyataan komitmen kesanggupan membayar gaji pegawai dari instansi pada saat sebagai dokumen lampiran ya, dokumen yang harus dilampirkan pada saat nanti pengusulan kebutuhan, sehingga dalam membuat kebijakan ya tentunya Menpan tidak sendiri,
ada instansi-instansi terkait seperti yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu ada BKN, kemudian ada instansi pembina jabatan profesional itu sendiri, kemudian juga ada Kementerian Keuangan, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara mungkin itu dulu Pak Elvan yang bisa kami sampaikan. Kami menjelaskan dulu gambaran umumnya proses dari usulan kebutuhan dan pembuatan kebijakan itu seperti apa. Kembalikan lagi ke Pak Elvan. Baik, terima kasih Bu Hesti atas penjelasannya ya secara umum ya. Memang semoga ini bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu, Bu Hesti dan kawan-kawan khususnya ya terkait dengan memang ada ranah yang menjadi tanggung jawab kerja tupoksinya Kementerian Pan-RB. Tapi tentu kami tidak bekerja sendirian seperti yang disampaikan oleh Pak Aferus juga tadi ya, dan juga lebih detail di penjelasan Bu Hesti. Dan saya pikir semoga ini bisa dipahami, dimengerti oleh kawan-kawan semua ya. Berikutnya untuk sebentar Pak Majid ya, untuk sesi berikutnya ya, ini karena tadi waktu kita juga terbatas, Bu Hesti udah ditunggu sama tim lain untuk rapat yang lain juga mungkin berkaitan dengan yang dibahas hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir ya, kita yang percayakan ya dengan Bu Hesti dan kawan-kawan terkait dengan apa yang menjadi pemikiran Bapak dan Ibu sekarang. Saya buka cuma 2 pertanyaan deh untuk ini menindaklanjuti. Mohon ini Bu Hesti, Bu Hesti ya, Bu Hesti izin bisa dikoordinasikan Bu, 2 orang penanya saja yang menindaklanjuti penjelasan secara menurut tadi dari Bu Hesti. Ya, terima kasih. Siapa nih? Pak Majid ya? Bu Hesti, saya sudah mau Pak. Ya, siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari pihak Pan-RB, saya hanya ingin menindaklanjuti dari apa yang Ibu tadi sampaikan. Jadi kami merasa bingung di sini. Yang Ibu sampaikan tadi, usulan untuk formasi harus ada dari daerah, dan dari daerah itu benar-benar untuk penggajian P3K itu harus bertanggung jawab. Nah, di sini kami bingung karena di surat Kemenlu pada tanggal 2021 Desember itu sudah dijelaskan bahwa anggaran untuk penggajian P3K itu memang dari pusat. Ini saya jadi bingung apakah dari pusat, apakah dari daerah. Masalahnya kami bergerak ke daerah pun itu reng-rengannya, alokasinya itu kami memberikan formasi sesuai dengan kemampuan daerah. Ya, jadi seperti itu, makanya formasinya sedikit. Jadi kami merasa galau seperti itu, Pak. Jadi untuk di daerah kami itu di Kabupaten Tegal itu sudah ya. Sorry maaf saya potong, kita batas waktu. Kami sudah menangkap pertanyaan Bapak, kami dengarkan dari Bu Hesti terkait tadi ya klarifikasi. Ini daerah atau pusat nih kan gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan siapa? Pak Elvan. Pak Elvan. Dia Bu Hesti. Jadi gini Pak, kemarin kan kita sudah ngirim list pertanyaan. Kurang lebih ada 12 poin. Nah, ini kan kalau saya simak ada keburu-buruan juga karena Bu Hesti juga mungkin ada rapat. Tadi yang dijelaskan Bu Hesti hanya sekedar masalah penggajian, tidak mencakup 12 poin yang kita tanyakan kemarin, Pak. Kita berharap ini Zoom ini bukan hanya menjelaskan hanya masalah penggajian, tapi pertanyaan yang kami tanyakan yang Bapak minta 12 poin itu mohon dijelaskan dan dijawab, Pak. Seperti halnya bagaimana nasib yang sudah passing grade 193 ribuan orang ini. Betul. Jadi masalah penggajian itu memang sudah ada tupoksinya, Pak, bagian Menkyu dan Pemdanya. Kami hanya peserta yang ikut seleksi P3K. Jadi kami hanya menanyakan nasib kami yang sudah passing grade ini seperti apa. Di luar masalah penggajian itu sudah ada Pak ya istilahnya jobnya masing-masing lah. Begitu Pak Elvan. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Tadi memang Bu Hesti menjelaskan ya secara umum dan juga
saya pikir menjawab beberapa pertanyaan dari list pertanyaan, 12 pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan tadi kan saya sudah jelaskan di awal, tidak semua akan dijawab oleh Kementerian PAN-RB karena bisa jadi itu tidak ada ranahnya kewenangan kami untuk menjelaskan itu. Nah, oke, terima kasih. Saya sudah tutup 2 pertanyaan itu dan saya pikir kita mewakili semua pertanyaan kegundahan Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekarang kita kembali ke Bu Hesti untuk mendengarkan jawaban itu ya, termasuk tadi pertanyaan terakhir dari Bu Hesti. Silakan Ibu Hesti. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini untuk sedikit terkait masalah anggaran, Bapak silakan baca Undang-Undang 5 pasal 101. Di situ disampaikan bahwa penggajian P3K untuk instansi pusat melalui APBN dan untuk instansi daerah melalui APBD. Mungkin cukup itu saja Pak Evan penjelasannya, monggo silakan saja dibaca. Kemudian terkait beberapa pertanyaan, memang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Evan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini memang lebih banyak sebetulnya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mereka yang lebih tahu secara teknis mereka yang lebih tahu secara teknis terkait apa-apa saja yang memang menjadi pertanyaan atau menjadi permasalahan pada saat seleksi tahun 2021. Nah, seperti itu. Jadi pada saat tentunya hal-hal seperti ini sebetulnya Bu sudah kami rapatkan bersama, sehingga mungkin di sini adalah yang dibutuhkan adalah kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, sebab sebetulnya apa yang Bapak Ibu sampaikan melalui pertanyaan kepada kami itu sebetulnya sudah kami diskusikan dan terkait kebijakan-kebijakan seperti apa nanti yang akan dituangkan. Hanya saja memang ini masih dalam proses sehingga kami juga belum bisa menyampaikan Pak Evan kebijakan seperti apa. Memang dalam membuat kebijakan kita ingin semuanya memuaskan lah ya Pak Evan ya, artinya namun tentunya kita tidak mungkin juga bisa mengakomodir semua keinginan, tetapi kami berharap bahwa minimal kita meminimalisir Pak Evan, meminimalisir dampak-dampak terkait kebijakan tersebut, karena kami ini kan membuat kebijakannya kan tidak bisa sifatnya adalah instansional. Kami membuat kebijakan ini sifatnya nasional, sehingga sebetulnya hal-hal yang Ibu sampaikan ini sebetulnya sudah dibahas juga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kira-kira seperti apa. Karena permasalahannya yang Bapak Ibu sampaikan ini sebetulnya tidak hanya di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi menjadi permasalahan bersama secara nasional hasil seleksi tahun 2021. Mungkin itu Pak Evan. Pak Ferus mungkin ada yang mau tambahkan? Pak Ferus. Baik, seperti disampaikan tadi kami juga mengikuti prosesnya ya Bu Hesti dan dari tim Kementerian PAN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, kemudian Kementerian Keuangan, ada rapat-rapat paralel yang Suaranya hilang Pak. Pak Ferus nggak ada suara. Suaranya hilang. Kemudian guru yang lulus tapi tidak dapat formasi gitu kan, teman-teman juga itu juga diakomodasi. Bagaimana kemudian pola-pola baru juga kita akan dorong ya Bu Hesti ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana juga kita ingin memastikan bahwa pembedaan antara guru yang sudah lama ada background check dan kemudian jadi referensi juga gitu ya. Hal seperti itu yang juga kita lihat. Jadi semoga ini jadi bagian masukan penting untuk kita memastikan bahwa proses terhadap guru-guru yang sudah lama itu menjadi jadi bagian penting dari proses. Iya, saya berharap ini mohon bersabar gitu ya. Kita sudah menerima masukannya ini Bu Hesti dan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian.
sehingga kita berharap penyelesaiannya misalnya tadi ada guru yang telah lulus passing grade sudah diprioritaskan kan Pak Dirjen, saya juga Pak Dirjen Pak Iwan ya, Dirjen tenaga pendidik guru ya, itu juga sudah concern ke sana. Saya kira itu nanti juga jadi bagian penting dari kebijakan yang akan dikeluarkan gitu tentunya. Termasuk juga penguatan peran dari Pemda dan Kemendikbud, saya kira Kemendikbud dan Ristek itu dalam menentukan formasinya gitu. Jadi kita berharap mereka juga maksimal mengkonsolidasikan dengan dinas-dinas terkait gitu ya, dengan sistem yang ada di mereka. Dan kami pun tentunya akan selaras dengan kesepakatan bersama untuk itu gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti hal-hal yang teknis yang juga disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, berbagai tahapan yang kemarin disampaikan, kita bisa akomodasi dengan itu. Berorientasi juga dengan mungkin juga ini Bapak Ibu sekalian. Kemendikbud juga udah ya Bu, teman-teman ya, sudah sempat berbicara juga. Jadi ini sudah didorong juga kan, berarti. Jadi gini Pak, sebenarnya memang kita sudah tahu semuanya masalah prioritas yang sudah passing grade. Cuman teknisnya itu apakah mengakomodir semua? Sekarang yang jadi kemarin kan juga sudah rapat panja ya kalau nggak salah dengan Komisi 10 dari pihak Kemenpan RB juga sudah ada. Saya juga sudah lihat listnya bahwa yang dari bulan Januari sampai Maret itu adalah jadwal penetapan formasi kalau nggak salah. Ini saya nggak bisa share linknya, itu ada, saya juga dapat dari link dari Kemenpan RB. Makanya Januari sampai Mei kalau nggak salah, bukan Maret, sorry, Januari sampai Mei adalah penetapan formasi. Makanya kenapa kami di sini ingin sharing dengan pihak Kemenpan, justru formasi itu dan kebijakan itu letaknya ada di Kemenpan RB. Memang saya juga teman-teman juga inginnya begitu. Jadi memang kalau tesnya aja transparan Pak Ferus, kalau tesnya transparan, sekarang kita juga pengen tahu dong sisa formasi detailnya ya, bukan globalnya. Kalau global oke, kita hitung-hitungannya 193.000 sekian itu yang lulus passing grade, ini global ya Pak ya. Sedangkan sisa formasi 2021 itu 200.000 sekian. Kalau melihat global itu masuk Pak, semua terakomodir. Tapi kalau melihat list dari formasi mapel per mapel itu saya masih ragu dan teman-teman masih ragu karena tidak ada transparansi. Misalkan 200.000 sekian itu formasi apa aja sih yang tersedia, yang tersisa? Masuk nggak nih 193.000 ini, terakomodir semua nggak? Itu yang jadi kegundahan teman-teman seluruh Indonesia Pak, bukan hanya forum kami aja. Jadi yang kami tanyakan, kami sudah nggak mau lagi bahas masalah pendapat apa sih penggajian, karena memang itu sudah ada tupoksinya ya dari Menku dan Pemda. Yang kami tanyakan apakah terakomodir semuanya Pak, walaupun memang dari Kemendikbud dan kita sudah tahu semua yang sudah lulus passing grade diprioritaskan, betul, itu betul dan saya acungkan jempol. Sistem prioritasnya itu seperti apa? Kalaupun nanti akhirnya ada rankingan, kasihan juga Pak yang nggak punya serdik harus kalah ranking lagi. Nah itu yang jadi PR besar teman-teman, 193.000 sekian itu apakah terakomodir semua? Itu pihak Kemenpan mungkin bisa jawab. Baik Ibu Heti ya, cukup ya saya pikir ya, nanti ini ada closing statement dari Bu Hesti saya minta. Jadi gini ya kawan-kawan, nanti tadi ada beberapa kunci nanti akan saya sampaikan di akhir pertemuan kita. Tapi closing statement dari Bu Hesti dan juga Pak Afi kalau tidak ada, silakan Ibu Hesti untuk kalau mau merespon. Saya pikir tadi sudah dijawab ya, cuma hanya tadi mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, ini semua berproses dan diakomodir, gitu ya begitu. Dalam proses semuanya, proses negosiasi, proses penentuan kebijakan, tanda tangan presiden mungkin dibutuhkan dan lain-lain itu semua sedang berproses. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah kesabaran. Silakan Bu Hesti, closing statement. Iya Pak Ferus, jadi ini sebetulnya ada dua tahapan proses yang secara paralel. Pertama adalah usulan kebutuhan. Nah, usulan kebutuhan ini diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian ditetapkan oleh kami. Hingga saat ini, Ibu, usulan tersebut memang belum ditetapkan karena
masih banyak instansi yang belum mengusulkan atau masih berubah-ubah terkait usulan formasinya. Sebetulnya sih usulan untuk tahun 2021, apapun nama jabatannya, baik guru maupun tenaga kesehatan maupun yang lainnya, sebetulnya sudah kami tutup pada November 2021. Namun hingga saat ini, Bu, banyak sekali pemerintah daerah yang dalam pengusulannya ini masih belum final. Artinya masih maju mundur, Bu, kami masih mau melakukan perubahan, kami masih mau melakukan revisi. Ini terkait usulan, apabila nanti usulan tersebut sudah final, tentunya akan kami Menpan akan menetapkan dalam bentuk surat keputusan. Ini untuk terkait usulan formasi. Sedangkan yang tadi permasalahan satunya adalah terkait dengan Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi, namun belum memenuhi formasi. Karena begini Bapak Ibu, kadang ini yang setelah kami perhatikan, kadang formasi kebutuhannya itu sebetulnya pemerintah daerah hanya mengusulkan mungkin untuk mengisi 1 atau 2. Namun ternyata pelambarnya itu bisa melebihi jumlah formasi yang diusulkan. Nah, tentunya ini harus dilakukan pada saat selesai seleksi. Kalau memang ada yang tidak memenuhi passing grade, itu pengisiannya tentu akan lebih mudah, Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak memenuhi passing grade, berarti yang mengisi adalah yang memenuhi passing grade. Tetapi apabila semuanya memenuhi passing grade, sedangkan jumlah formasi yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan yang lulus, inilah yang menjadi bahan pemikiran kami semua. Nanti bagaimana, apakah nanti akan dialihkan atau tidak? Karena tentunya kalau seandainya dialihkan, untuk yang dialihkan tentu bisa jadi mempunyai permasalahan yang sama seperti itu. Jadi jadi ini yang memang sebetulnya Bapak Ibu sekalian secara teknis ini yang lebih memahami adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena data-data siapa yang lulus passing grade, siapa yang tidak, ini data-datanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di kami. Jadi kewenangan kami adalah menetapkan kebutuhan akan jabatan seperti itu. Nah, nanti data-data tersebut tentu harus dilakukan semacam verifikasi kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini memang menjadi ranahnya Kemdikbudristek. Apabila nanti data itu sudah clear, yang tentunya berkoordinasi lagi dengan dinas-dinas kependidikan masing-masing instansi. Jadi demikian Pak Elvan, Pak Renus. Jadi memang ada usulan penetapan, tetapi untuk detail data ya Pak ya, data secara grading itu sebetulnya menjadi tempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan itu. Baik, terima kasih Bu Esti. Pak. Iya Ibu, jadi salah satu hal yang jadi concern kami dalam berbagai proses sebelumnya, saya kira Bu Esti juga telah menyampaikan dalam kaitan dengan seleksi ini, tentunya ini peran yang kita perkuat lagi adalah peran dari Kemendikbudristek, Dikbud dan Ristek ya, Kemendikbudristek, karena memang dia yang akan memverifikasi kembali berbagai informasi usulan yang dari daerah. Itu penguatan yang kita lakukan gitu, supaya juga secara lebih spesifik dan detail berbagai informasi data Bapak Ibu sekalian terkonsolidasi di Kemendikbudristek gitu. Jadi kami akan terus berkonsolidasi. Detailnya kami tadi disampaikan Bu Esti, kami menerima berbagai usulan, tetapi secara detail itu akan diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Jadi gitu ya Bu Esti. Jadi Bu Esti, jadi informasi datanya juga kita berharap bisa dikonsolidasikan, karena ini juga mungkin salah satu data yang bersifat konfidensial ya. Jadi kami kalau yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya kami oke gitu, kami bisa menyampaikan, tapi itu data miliknya Kemendikbudristek. Jadi kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada salah satu hal yang juga kita perlu cermati, itu sebagai data yang tidak dikecualikan gitu ya. Itu mungkin itu yang juga kita mesti hati-hati. Jadi
Dan kebijakannya juga kita berharap juga merespon itu gitu ya, Bu Heti dan teman-teman. Nah, saya kira nanti juga bisa juga mendalami lebih dalam lagi. Dan ini masih berproses ya Bu Heti ya, dan mudah-mudahan nggak lama lagi akan bisa kita bisa keluarkan dan kemudian berbagai data juga terkonsolidasi. Itu Bu Heti dan teman-teman sekalian. Pak Ferus, Pak Evan sebentar. Jadi kan tadi masalah pendataan kan masih belum closing ya, seperti itu kan. Dan kalau ada perubahan, misalkan ada di DKI, yang saya dengar tuh DKI masih belum mengajukan formasi yang 2022, saya dengar seperti itu. Nah itu berarti masih bisa mengajukan pengajuan formasi dan diisikan itu lewat formasi ya ke pihak Menpan kan Pak? Setahu saya seperti itu. Tetapi kita tidak bisa Ibu menunggu semua instansi untuk menunggu penginputan data sampai selesai, karena kami juga ada batas waktu, ada tenggang yang memang harus disepakati bersama, dan ini sudah disepakati, bukan maksudnya jadwal. Betul, karena kalau kami menunggu ketidakpastian juga dari instansi apakah mau usul apa tidak, nanti menjadi penghambat bagi instansi-instansi lain yang memang sudah siap untuk melakukan seleksi di tahun 2022 ini. Jadi sebetulnya pengunduran ini juga nanti akan banyak dampak kedatangnya, efek dominonya itu seperti apa. Dari sisi penetapan pelaksanaan seleksinya juga sudah bisa saja menjadi terganggu. Kemudian juga karena kan pelaksanaan seleksi ini kan juga kita bergantung juga dengan instansi lain, dalam hal ini dari apakah itu kayak BKN, apakah CAP-nya UNBK Kemdikbud, kemudian juga dari proses nanti penetapannya, jangan sampai mundurnya ini terlalu jauh, sehingga kami juga komitmen dari instansi yang memang kalau memang mau usul, monggo usul, kami tunggu, tetapi kalau tidak ya sudah sampaikan saja bahwa pemerintah daerah A atau B tidak merencanakan pengusulan atau kementerian lembaga tidak mengusulkan rencana di 2022. Jadi sebetulnya kami butuhkan juga seperti itu, ketegasan juga batas waktunya kapan Bu Hesti kira-kira batas waktu sebetulnya sih kemarin ini kita sudah cut off-nya itu akhir November 2021 Ibu. Namun kami masih memberikan kesempatan ya, mungkin nanti dari tim teknis kami juga, tetapi tidak bisa terlalu lama Ibu, karena ini kami juga sudah dikejar-kejar oleh waktu yang harusnya penetapan formasi ini kalau secara PP peraturan undang-undangan adalah bulan Mei tahun berjalan. Berarti Harusnya akhir Mei ini paling lama penetapan sudah harus dilakukan, tetapi belum bisa kami lakukan karena masih banyak data yang memang dari instansi tersebut belum final, sehingga belum bisa diusulkan ke Menpan. Karena yang tahu kebutuhan secara persisnya adalah ya instansi pengusul. Betul. Jadi memang Bu Hesti, kondisi di lapangannya seperti ini. Daerah itu kan kemarin kan sudah istilahnya di warning lah dari Kemendikbud agar mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah ada satu daerah waktu itu dari Garut mengajukan formasi sesuai dengan yang lulus passing di daerahnya. Nah, ada daerah juga yang masih belum mengetahui hal ini. Jadi ada daerah yang masih belum mengajukan. Nah, ini juga teman-teman masih pendataan Pak. Justru sebenarnya, maaf nih Pak sebelumnya, data itu sudah ada di pusat. Akhirnya apa? Teman-teman kreatif Pak. Didata lagi tuh teman-teman yang satu daerah itu yang lulus passing berapa orang dan akan mendesak lagi ke Pemdanya masing-masing agar mengajukan formasi sesuai dengan itu. Makanya saya berharap dari pihak Kemenpan ataupun Kemendikbud atau pihak yang terkait ada surat Pak, agar memang Pemda itu paham, karena yang ditanya itu surat dari pusat Pak, bukan saya menyampaikan ini begini-begini. Bu Henti, kami izin nih Bu Henti karena waktunya sudah lewat ini dari yang sudah
kita rencanakan ya. Kami sudah menangkap poin-poin penting yang disampaikan Bu Eti tadi, kekhawatiran dan lain-lain. Jadi memang ini nggak hanya kerja kita, ya ini kerja kita semua, termasuk Bu Eti dan kawan-kawan memastikan itu. Tadi terima kasih sudah diinformasikan pendataan dan lain-lain, data ulang dan juga itu ya sikap kritis kawan-kawan untuk agar informasi ini bisa segera kami tetapkan, karena itu bukan ranahnya Kementerian PAN-RB seperti yang disampaikan oleh Bu Resti tadi. Nah begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya, kita tidak akan berpanjang lagi. Pada prinsipnya ya ini Bu Resti dan Pak Aberus ini sedang banyak membuka hal-hal yang sebenarnya belum pantas kita buka di forum ini. Tadi Bu Resti menceritakan hal-hal yang di luar proses itu, termasuk Pak Abe kalau lihat bolak-balik dokumen nih, udah buka dokumen yang sebenarnya mungkin sifatnya juga belum pantas untuk disampaikan di forum. Jadi berbesar hatilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir mendengarkan langsung di forum Zoom ini, bahwa ada proses-proses di belakang itu yang juga di-share oleh Bu Hesti dan Pak Aberus, yang tadi ya harus diingat poin-poin pentingnya adalah bahwa apa yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian sedang dia berproses, diakomodasi, dicoba diakomodasi secara maksimal. Tentu ya tidak bisa sempurna juga, tapi ada yang kosong-kosong itu sedang didiskusikan, dinegosiasikan dengan kementerian lembaga lain. Nah, yang memang bukan jadi ranah Kementerian PAN-RB, ini yang mungkin juga perlu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk mendorong itu bisa diselesaikan, dituntaskan, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama ini nanti memang mencapai tujuan dan ya. Pak, silakan Pak. Oke, baik, saya kira itu Bu Eti, nanti teman-teman juga berkonsolidasi di daerahnya ya untuk mendorong juga penyampaian usulan ini. Kalau surat saya kira dari Kemendikbudristek sudah menyampaikan juga. Di kami juga agendanya kan agenda tahunan sebetulnya. Jadi mohon bantuan juga menyampaikan ke dinas terkait, dinas pendidikan di daerah untuk juga segera menyampaikan, karena kalau kita lihat informasinya nih sampai saat ini masih cukup banyak juga berarti yang belum memfinalisasi gitu ya. Saya kira itu kita berharap kolaborasi kita bersama nih. Jadi bukan Kemenpan juga bisa menjalankan perannya sesuai dengan ini tanpa konsolidasi bersama dari teman-teman juga, dan tentunya juga Kemendikbudristek kan sudah balik-balik sorry. Saya kira beberapa hal penting saya kira sudah disampaikan, dan kami berharap kita berkolaborasi lagi. Mohon juga berkonsolidasi di daerahnya masing-masing, termasuk juga nanti secara detail datanya mohon juga berkomunikasi dengan Kementerian Dikbudristek supaya kita juga saling terkonsolidasi. Saya kira itu ya teman-teman, Bu Heti dan kawan-kawan sekalian. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya, sehingga kita punya frame yang sama tentang proses-proses tadi. Secara umum berbagai masukan diakomodasi dan sudah didengar, kan pasti sudah banyak berita-berita juga ya, kayak juga sebagian juga yang saya juga tentunya mengapresiasi semua ini berkat kita semua semakin selesai. PPPK guru juga banyak yang sudah dilantik, tentunya juga kita apresiasi semua supaya segera bisa dilakukan perbaikan ke depannya. Saya kira itu Pak Evan. Siap Pak Ate, Bu Hesti ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Hesti dan teman-teman, saya kira kita bisa akhiri pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya di daerah komunikasi ke tim Mohon dukungannya supaya mendorong ini, kami masih menunggu konsolidasi yang terjadi. Ditunggu Pak, ditunggu regulasi yang mengakomodir kita semua Pak dari Baik, kata kuncinya bersabar Ibu, Bapak Ibu sekalian, semuanya sedang berproses ya. Terima kasih banyak. Bapak kami tunggu segera ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Iya.
Pak, segera Pak, ditunggu ya. Jangan lama-lama Pak.